Nah Rasulullah SAW begitu mulai mendapatkan sahabat, modal awalnya kan juga cuma sedikit. Itulah apa yang dilakukan oleh Nabi. Pakai panduan apa Nabi membina sahabatnya? Panduan wahyu. Panduan wahyu Quran, dan Rasulullah SAW langsung dapat panduan dari gurunya, yaitu melalui Jibril ya. Jibril sang guru yang nelateni. Antum tahu bagaimana Nabi belajar sholat? Nabi pertama kali belajar wudhu, belajar sholat, belajar tahu kapan waktu sholat masuk, kapan waktu sholat berakhir. Itu gurunya Jibril. Jibril gurunya, Masya Allah. Dan cara Jibril ngajar itu inspirasi mahal untuk pendidikan hari ini sebenarnya. Jadi kalau ada di antara antum yang siap buat tesis, disertasi, menarik tuh Pak. Oh iya Pak. Ya, metode pengajaran versi Jibril. Wah itu saya kira ditolak di kampus antum. Kecuali kalau dosen pembimbing Ustadz Maman, nah baru mau terima. Nanti saya dorong untuk diterima Pak. Oh menarik Pak. Coba saya tunjuk nih. Ini menarik luar biasa. Jibril datang ke Nabi SAW ngajari wudhu. Muhammad lihat aku wudhu. Wudhu ditunjukkan, ditiru sama Nabi SAW. Ditiru wudhu, oh begini cara wudhu. Dilihat oleh Jibril sudah benar apa salah. Beda sama kita wudhu ya kan, belajar wudhu sekarang. Wudhu kita dikasih kertas gitu, gurunya nulis rukun wudhu, syarat sah, syarat wajib. Begitu selesai, ayo wudhu, gak ada yang bisa Pak. Salah, metodenya salah memang. Selesai wudhu, Jibril ngajari sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai waktunya. Nabi diminta memperhatikan dari mulai caranya sampai waktunya. Jibril datang. Hari berikutnya Jibril datang lagi ngajari sholat lagi di murojaah ulang, tapi datang di waktu yang berbeda. Kalau kemarin waktu zuhur di awal waktunya, hari berikutnya waktu zuhur di akhir waktunya. Jibril mengatakan sholat zuhur berawal dari kemarin itu berakhir di waktu hari ini. Metodenya lihat menarik sekali. Begitu semua sholat. Begitu semua sholat diajarkan. Ditalaki langsung oleh Jibril. Itu metode pengajaran mahal Pak. Langsung malaikat terbaik loh. Gurunya ya kan. Itu bayangkan gurunya langsung malaikat terbaik. Makanya jadinya muridnya manusia terbaik. Begitu diajar Rasul, generasinya generasi terbaik. Kita karena ngelawan, terusin sendirilah. Itu ya. Gak usah ngelawan-ngelawan sama Nabi ya, taat-taat ya kan. Bahwa kita tidak sempurna bisa meniru beliau ya, kita jauh dari semua kata mulia yang dicontohkan oleh sahabat. Tapi kenapa tadi bermirip-miriplah seperti mereka. Jadi apa salahnya kita kalau kita mau meniru Nabi kita kan. Baik, Rasulullah SAW dengan panduan Quran itu teman-teman, yang tadi saya katakan, ternyata sepertiga Quran itu isinya sejarah. Karena tadi saya katakan bahwa ternyata kurikulum generasi terbaik yang pernah dilahirkan Nabi yaitu para sahabat. Kan untuk bumi berubah dari jahiliyah mendapatkan cahaya Islam itu kan Rasul dilanjutkan oleh sahabat. Begitu kan? Ya lanjut sahabat. Antum tahu sahabat terakhir wafat tahun berapa? Sahabat yang terakhir sekali wafat tahun berapa? Enggak tahu ya? Ya kurang lebih mereka wafatnya sekitar tahun 110 kurang sedikit lah. 110 kurang lebih Hijriah. Itu sahabat paling terakhir yang meninggal. Antum tahu? Hitung ambillah angka terjauhnya 110. Antum tahu kalau zaman kepemimpinan, kekhilafahan, zaman dinasti atau zaman kesultanan, muluk. Itu Umar bin Abdul Aziz saja. Umar bin Abdul Aziz saja orang hebat yang luar biasa. Bahkan para sebagian ahli sejarah mengatakan kalau boleh disematkan Khalifah Rasyid yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Saking hebatnya beliau. Padahal dari zaman sahabat, walaupun beliau tabiin, tapi dari zaman sahabat cukup lumayan jauh. Ya. Karena ini Umar bin Abdul Aziz kita semua tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz itu punya nasab dari Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala itu meninggal setelah mengakhiri kepemimpinannya tahun 101. Sahabat masih ada yang hidup.
Antum tahu wilayahnya Umar bin Abdul Aziz? Iya, sejarah masuk Islamnya negeri Samarkand. Antum tahu Samarkand enggak? Tahu Samarkand enggak, Pak? Enggak tahu. Besok saya minta ada peta besar di sini, Pak. Supaya jelas Salman ini mau kemana dengan peta itu ya kan. Kasih peta besar supaya jelas arahan kita gitu ya. Memang kalau belajar sejarah besok-besok antum kalau masuk belajar sejarah lagi antum buka-buka peta ya. Karena Ustadz Maman pasti akan sangat banyak bicara tentang negara-negara. Nanti kalau nggak kebayang sama antum. Kalau dibilang, itu besar, nggak kebayang besarnya seberapa itu Pak. Kira-kira kalau sama Bandung gedean mana itu Pak. Jadi nggak kebayang antum. Antum tahu Samarkand, wilayah Samarkand Masya Allah. Samarkand teman-teman itu wilayah timur jauh, dulu Soviet loh. Samarkand tuh masuk Islam di masa Umar bin Abdul Aziz dengan cara damai dan sangat ajaib. Itu sudah membentang sampai wilayah barat, Pak. Sampai wilayah barat sana sudah luar biasa. Sahabat masih hidup. Masih ada sahabat yang hidup. Artinya, Pak, Rasul dilanjutkan oleh sahabatnya. Perjuangan untuk mencahayai bumi ini. Sampailah nanti di negeri ini. Kalau di sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kabarnya dulu kerajaan Sriwijaya, saya nggak tahu Raja Palembang pernah kirim surat ke Umar bin Abdul Aziz yang mengenalkan dirinya, aku adalah raja, anak keturunan raja dan seterusnya aku punya. Pokoknya disebutkanlah kehebatan sang Raja Sriwijaya ini. Kemudian isinya surat itu minta pada Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah terbesar di muka bumi, untuk mengirimkan dai Islam yang bisa mengajari masyarakat Sriwijaya tentang Islam. Saya nggak tahu ini kebenaran kisahnya, tapi itu pernah saya baca ya kan. Karena sanadnya juga nggak jelas. Kalau sejarah Islam kan ada sanadnya ya. Ini PR kita untuk mencari sanad memang. Tapi oke lah, anggaplah itu sebagai sebuah kisah yang menarik bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz itu berarti Pak, komunikasi sudah sampai Nusantara ini. Itu sahabat masih ada yang hidup. Supaya kita tahu petanya. Sahabat Nabi masih ada yang hidup. Generasi sebaik itu tuh, ternyata kurikulumnya Quran itu sepertiganya adalah sejarah. Para ahli Al-Quran mengatakan sepertiga Al-Quran adalah sejarah. Sebesar itu kok kita abaikan. Sebesar itu loh, kok kita abaikan sejarah kita. Saya baca tesis S2, kurang lebih dicetak sekitar 300-an halaman. Tesis S2 hanya ini tesis unik sekali ini. Tesis cuma membahas tentang satu orang, yaitu dalam sejarah orang luar biasa karya besarnya, walaupun beberapa sejarah hidupnya tidak jelas, tapi karyanya luar biasa, yaitu Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Qa'qa' itu bin Amr At-Tamimi itu ada tesis S2-nya, cuma tentang Qa'qa' saja. Itu ada tesis S2 kurang lebih di 300-an halaman kalau di bukunya, jadi buku itu Pak, puluhan halaman hanya bicara tentang masalah nasabnya Qa'qa' saja. At-Tamimi, Bani Tamim itu dibahas puluhan halaman. Sampai si penulisnya bilang, kalau saya tidak takut terlalu tebal, akan saya jelaskan dengan lebih detail daripada ini. Nah gitu Pak. Itu jadi orang tuh tahu persis sejarah dirinya. Begitu ya. Tahu persis sejarah dirinya. Ini pecah cabang sana terus, cabang-cabang terus, di mana wilayah kebesaran Bani Tamim, siapa saja tokohnya, ahli ini, ahli itu, semuanya. Nah Rasul SAW itu dipandu dengan Quran, kisah umat terdahulu dalam sejarah itu, makanya penting mengenalkan sejarah dalam Quran yang dinukil dalam Quran itu, karena itu pilihan Allah dalam kitab sucinya untuk dikenalkan pada kita semuanya. Ada yang pernah selesai mengkaji sejarah dalam Quran? Kisah-kisah dalam Quran, ada yang pernah ngaji tafsir selesai kisah-kisah dalam Quran? Itu antum perlu sadar
bahwa inilah dulu kisah-kisah yang pernah membangun sahabat sampai mereka jadi generasi terbaik. Kita lalai, gitu ya. Nah, saya berikan contoh teman-teman. Kenapa bicara tentang sejarah itu? Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini mesti orang pinter dan mesti jadi orang pinter.